Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk menyampaikan, mendengar, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Salam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini dari Esra 7 ayat 10. Ainunga marsihohot hian rohani si Esra mandiori patik ni Jehuba naing ulahunonna uhud lah mengajarhon patik ni uhumi tuhalak Israel. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ini tentu banyak pergumulan hidup yang kita alami, baik suka maupun duka yang kita rasakan silih berganti. Memang kehidupan ini kita rasakan berjalan rutin, normal, setiap hari seperti biasa, tanpa kita sadari kita kadang jauh dari pengajaran Tuhan. Sampai suatu ketika dalam hati kita muncul keraguan, dalam hati kita muncul pertanyaan, benarkah kita disertai Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Jawabannya adalah ya. Kita tidak sadari bahwa jika sedetik saja kita tidak disertai kasih setianya, akibat dosa kita, bumi dirasakan sebagai tempat yang berbahaya, memicu rasa takut dan cemas karena manusia tidak memiliki benteng yang kokoh. Tuhan yang menguatkan kita dalam setiap perjalanan hidup kita hingga kita mampu menjalankan hidup kita hingga saat ini. Dalam firman Esra 7 ayat 10 adalah menunjukkan dedikasi Imam Esra, seorang ahli Taurat yang memimpin pemulihan rohani Yahudi pasca pembuangan di Babilonia ke Yerusalem. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 motivasi diri yang kita pedomani dari ayat ini. Yang pertama adalah kemauan kita seperti Esra untuk mendedikasikan diri
menyisihkan hati untuk mempelajari firman Tuhan secara mendalam. Yang kedua adalah keinginan kita seperti Ezra untuk melakukan. Ia tidak hanya mempelajari, tetapi menerapkannya dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah keinginan kita seperti Ezra ia mengajarkan ketetapan Tuhan kepada umat Israel. Kita senantiasa boleh mengajarkan firman kepada keturunan kita, kepada saudara-saudara kita, kepada siapa saja yang kita kenal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan firman ini bagaimana kita bisa memotivasi hidup kita untuk mampu membaca, mendengar, menyampaikan, dan melakukan firman itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam berbagai bidang keahlian, pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Marilah ayat ini kita jadikan sebagai teladan dalam pertumbuhan rohani dan integritas kita dalam penghayatan dan pengajaran firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing, sehingga boleh bertumbuh setiap hari dalam ketetapan Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.